Halo teman-teman, senang dapat berjumpa kembali dalam Youth for Christ pada saat ini. Saya Marcelo dari GKI Layur. Dan apa kabar kita semua pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Seperti biasa, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Tuhan pasti sanggup, yang berdasar pada 2 Samuel pasal 13 ayat 37 sampai pasal 14 ayat 24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, persiapkan diri sepenuhnya menyambut firman Tuhan. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas tidur malam yang boleh kami nikmati. Dan pada saat ini kami juga bersyukur karena kami boleh kembali bersama merenungkan firman Tuhan di dalam Youth for Christ. Ya Tuhan, kiranya di dalam renungan ini Engkau mau kembali mengingatkan kami tentang firman-Mu di dalam keseharian kami. Karena itu, berfirmanlah pada saat ini, karena kami anak-anak-Mu siap dan kami rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon penyertaan-Mu. Amin. Teman-teman, ayat yang menjadi pusat refleksi kita adalah 2 Samuel pasal 13 ayat 39 yang isinya amarah raja terhadap Absalom surut sebab ia sudah tidak sedih lagi atas kematian Amnon. Teman-teman, ibarat orang yang membakar rumah untuk membunuh satu ekor tikus, demikianlah orang yang tidak mampu mengampuni akan mengalami kesulitan untuk hidup dalam pemulihan. Mereka sedang merusak diri sendiri dan hidup dalam kehampaan serta kehilangan damai dan sukacita. Awalnya hal yang serupa terjadi pada Daud. Ia sangat terluka dan terpukul atas kematian Amnon karena dibunuh oleh Absalom. Hubungan Absalom dan Daud menemui jalan yang buntu, dan pada akhirnya kehadiran Yoab memberikan titik terang bagi kebuntuan relasi itu. Yoab menyadari bahwa pelarian Absalom ke negeri yang jauh akan mendatangkan bahaya baginya. Oleh karena itu, untuk mencegah Absalom mengalami celaka, maka harus diupayakan rekonsiliasi antara ayah dan anak. Yoab berusaha untuk melunakkan hati Daud terhadap Absalom dengan membawa ke hadapannya seorang janda yang memiliki kisah tentang keterasingan dari putranya. Setelah kurang lebih 3 tahun berjuang dalam kesedihan, sakit hati, dan amarah, akhirnya Daud belajar untuk memulihkan dirinya dengan menerima Absalom kembali. Teman-teman, memulihkan luka hati memang tidak mudah dan memerlukan waktu. Bahkan luka hati tidak jarang menimbulkan emosi yang tidak terkendali, sehingga bisa saja kita melakukan hal bodoh. Namun, kita tidak boleh menutup ruang pemulihan dan berkata bahwa luka tersebut tidak akan sembuh. Pengampunan yang kita berikan kepada orang yang bersalah adalah awal dari pemulihan atas luka dan kepahitan dalam hati kita. Dan ingat, Tuhan sangat sanggup untuk memulihkan luka hati kita. Yang perlu kita lakukan adalah membuka diri dan memberikan ruang bagi karya pemulihannya dalam diri kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Ya Allah Bapa yang kasih-Nya tak terbatas, ampuni saat kami pernah terjebak di dalam
kemarahan, di dalam emosi, bahkan dendam kepada orang yang bersalah kepada kami. Jangan biarkan Tuhan amarah menguasai, sehingga dosa bisa menyelinap masuk dan mengendalikan kami. Namun ajar kami untuk terus belajar mengampuni, memaafkan yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan pun setia mengampuni kami. Dan Tuhan, di dalam kehidupan, biarlah kasih-Mu saja yang kiranya boleh memimpin kami, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa kemarahan, dosa kejahatan. Inilah Tuhan permohonan kami. Inilah Tuhan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, demikianlah renungan kita untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan juga renungan ini kepada teman-teman yang lain ya. Tuhan memberkati kita semua.